semua, perkenalkan nama saya Komang Ayu Agustina dengan NIM 22110411019. Saya adalah mahasiswi semester 1 di Setampu Kuturan Singaraja mengambil prodi PG PAUD di jurusan Dharma Acarya. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Risna Dewi selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar anak usia dini yang sudah mempercayakan saya untuk mengerjakan tugas membuat video presentasi ini. Baik, langsung saja saya akan menyampaikan presentasi materi. Materi yang akan saya sampaikan terdiri dari 3 garis besar, yaitu yang pertama, kelembagaan pendidikan anak usia dini, yang kedua, pengaturan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, dan yang ketiga yaitu layanan pendidikan anak usia dini berkebutuhan khusus. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu kelembagaan pendidikan anak usia dini. Apa yang dimaksud dengan kelembagaan pendidikan anak usia dini? Pasti kalian bertanya-tanya. Di sini saya akan menjelaskan, lembaga pendidikan anak usia dini merupakan lembaga pendidikan yang bersifat non-formal bagi anak usia dini, mulai dari 0 sampai dengan 6 tahun, di mana di dalam lembaga pendidikan anak usia dini memberikan bekal bagi anak untuk menyongsong pendidikan berikutnya melalui kegiatan bermain yang berorientasi edukasi. Adapun tujuan dari lembaga PAUD yaitu yang pertama, membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya, sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar, serta mengarungi kehidupan di masa dewasa. Lalu yang kedua, membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar di sekolah. Yang ketiga, intervensi dini dengan memberikan rangsangan sehingga dapat menumbuhkan potensi-potensi yang tersembunyi, yaitu dimensi perkembangan anak seperti bahasa, intelektual, emosi, sosial motorik, konsep diri, bakat, dan minat anak. Lalu yang keempat, melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya gangguan dalam pertumbuhan dan perkembangan potensi-potensi yang dimiliki oleh anak. Adapun persyaratan umum dari pendirian lembaga pendidikan anak usia dini, yaitu yang pertama adanya kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat panduan yang mengatur isi program dan proses pendidikan sebagai acuan dalam proses pembelajaran dan penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua yaitu adanya peserta didik, siswa atau anak didik. Sebelum mendirikan pendidikan anak usia dini, yayasan yang akan menyelenggarakan PAUD haruslah melakukan survei tentang jumlah anak didik yang ada di sekitar wilayahnya tersebut. Lalu yang ketiga, tenaga kependidikan. Itu seperti guru dan staf. Selain anak didik, yayasan juga harus menyertakan jumlah tenaga kependidikan, guru atau staf administrasi lengkap dengan latar belakang keilmuan para guru yang dicantumkan. Lalu yang keempat, ada sarana dan prasarana untuk mendukung proses pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dicantumkan. Lalu yang kelima, pembiayaan pendidikan. Setiap lembaga kependidikan, khususnya lembaga PAUD, perlu menyertakan pembiayaan pendidikan bagi peserta didik maupun dana awal yang dimiliki untuk penyelenggaraan pendidikan. Lalu yang keenam yaitu ada sistem evaluasi. Setiap lembaga pendidikan, termasuk PAUD, harus mempunyai sistem evaluasi, baik evaluasi program, proses maupun hasil tumbuh kembang anak. Apa saja sih jenis-jenis lembaga PAUD itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dari lembaga PAUD itu, yaitu ada yang pertama TK, kelompok bermain, dan TPA atau Taman Penitipan Anak. TK adalah satu bentuk satuan pendidikan bagi anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia dini umur 4 sampai dengan 6 tahun. Lalu yang kedua, itu kelompok bermain adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur non-formal. Lalu yang ketiga, yaitu TPA, tempat penitipan anak, adalah salah satu bentuk PAUD sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak. Baik, kita akan beralih ke materi yang kedua, yaitu yang berjudul pengaturan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Apa yang Anda ketahui tentang penyelenggaraan pendidikan anak usia dini? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
yang ada pada bab 1 pasal 1 ayat 14, pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani maupun rohani anak agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan yang selanjutnya. Adapun fungsi dan tujuan penyelenggaraan PAUD yaitu yang pertama, pendidikan anak usia dini berfungsi untuk membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan yang selanjutnya. Adapun tujuan dari pendidikan PAUD yaitu membantu anak untuk terus belajar sepanjang hayat guna menguasai keterampilan hidup. Adapun landasan hukum dari penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD merupakan aturan untuk melaksanakan ketentuan pasal 182 ayat 11 dan pasal 185 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Baik, terima kasih telah sudah mendengarkan. Baik, sekarang saya akan beralih ke materi yang ketiga. Layanan pendidikan anak usia dini berkebutuhan khusus. Di sini saya ingin bertanya, apa sih yang Anda ketahui tentang pendidikan anak usia dini berkebutuhan khusus? Baik, di sini saya akan menjelaskan. Pendidikan anak usia dini berkebutuhan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bahkan disiplin. Apa saja sih bentuk pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus? Saya bahwa layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus secara umum terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada segregasi, integrasi, dan inklusi. Bentuk layanan segregasi. Bentuk layanan segregasi yaitu bentuk layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang mengacu pada jenis atau karakteristik yang spesifik dari ketunaan yang dialami seseorang. Adapun bentuk-bentuk dari layanan segregasi yaitu yang pertama sekolah khusus. Penyelenggaraan sekolah khusus itu pada awalnya diselenggarakan sesuai dengan satu kelainan saja sehingga dikenal dengan SLB. Untuk tunanetra SLBA, untuk SLB untuk tunarungu yaitu SLBD, SLB untuk tunagrahita yaitu SLBJ, SLB untuk tunadaksa yaitu SLBD, dan SLB untuk tunalaras yaitu SLBE. Yang kedua, sekolah luar biasa berasrama. Sekolah luar biasa berasrama merupakan bentuk sekolah luar biasa yang dilengkapi dengan fasilitas asrama. Peserta didik SLB berasrama tinggal di asrama. Pengelolaan asrama menjadi satu kesatuan dengan pengelolaan sekolah. Sehingga di SLB tersebut ada tingkat persiapan, tingkat dasar, dan juga tingkat lanjut serta unit asrama. Lalu yang ketiga yaitu sekolah luar biasa dengan kelas jauh. Kelas jauh adalah lembaga yang disediakan untuk memberi layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang tinggal jauh dari SLB atau SLBD. Atau SDLB. Penyelenggaraan kelas jauh merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam rangka menuntaskan wajib belajar serta pemerataan kesempatan belajar. Lalu yang terakhir yaitu sekolah luar biasa dengan guru kunjung. Berbeda halnya dengan kelas jauh, kelas kunjung adalah suatu layanan terhadap ABK yang tidak siap mengikuti proses pembelajaran di SLB terdekat. Jadi, guru berfungsi sebagai guru kunjung yang datang ke rumah-rumah ABK untuk melayani mereka belajar. Kegiatan administrasinya ini dilakukan di SLB terdekat.
selanjutnya, bentuk layanan integrasi atau terpadu. Bentuk layanan pendidikan integrasi atau mainstreaming seringkali disebut dengan istilah sekolah terpadu. Bentuk layanan pendidikan ini merupakan integrasi sosial, instruksional, dan temporal anak berkebutuhan khusus dengan teman-teman lainnya yang normal, yang didasarkan pada kebutuhan pendidikan yang diukur secara individu. Ada 3 bentuk keterpaduan dalam layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus menurut Depdiknas tahun 1986. Ketiga bentuk tersebut yaitu yang pertama kelas biasa. Di kelas biasa ini, anak berkebutuhan khusus bersama-sama dengan siswa pada umumnya terlibat dalam proses belajar mengajar dan secara penuh menggunakan kurikulum di mana sekolah tersebut berlaku. Dalam keterpaduan ini, guru pembimbing khusus hanya berfungsi sebagai konsultan bagi kepala sekolah, guru kelas atau guru bidang studi, dan orang tua anak berkebutuhan khusus. Yang kedua yaitu kelas biasa dengan ruang bimbingan khusus. Pada kelas ini, ABK belajar di kelas biasa dengan menggunakan kurikulum di mana sekolah tersebut berlaku serta mengikuti pelayanan khusus untuk mata pelajaran tertentu yang tidak dapat diikuti oleh anak berkebutuhan khusus bersama dengan anak yang reguler. Lalu yang ketiga yaitu kelas khusus. ABK mengikuti pendidikan sama dengan kurikulum di SLB secara penuh di kelas khusus pada sekolah umum yang melaksanakan program pendidikan terpadu. Keterpaduan ini disebut juga dengan keterpaduan lokal atau bangunan atau juga keterpaduan yang bersifat sosialisasi. Lalu bentuk yang selanjutnya, bentuk layanan pendidikan inklusif. Bentuk layanan pendidikan inklusif adalah pendidikan yang menghargai semua peserta didik termasuk anak berkebutuhan khusus. Semua peserta didik berada dalam lingkungan yang sama dan belajar dalam kelas yang sama sepanjang waktu. Bentuk layanan yang inklusif di sekolah umum. Bentuk layanan yang inklusif di sekolah umum menggunakan kurikulum yang ada di sekolah tersebut, tetapi guru memungkinkan melakukan perubahan terkait dengan kondisi kelas yang beragam. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya presentasikan menjadi bermanfaat bagi Anda semua. Baik, terima kasih.